Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Bu Ayu dari SD 002 Bukit Bestari. Anak-anak ibu semuanya, apa kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bugar, dan semangat mengikuti pelajaran kita di hari ini. Anak-anak ibu, agar pembelajaran kita hari ini lebih berkah, yuk kita sama-sama berdoa ya. Tangan berdoa. Doa tambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Anak-anak ibu, materi kita hari ini adalah kisah teladan Luqmanul Hakim. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah teladan Luqmanul Hakim. Anak-anak pernah mendengar kisah Luqmanul Hakim? Atau punya tetangga, saudara, atau teman yang namanya Luqmanul Hakim? Siapa sih Luqmanul Hakim itu? Nah, mari kita simak ya. Diriwayatkan Luqmanul Hakim adalah seorang penggembala yang hidup selama 1000 tahun. Wow, Masya Allah. Sehingga konon beliau masih menjumpai masa di mana Nabi Daud alaihissalam berkuasa. Luqmanul Hakim sendiri diriwayatkan bahwa beliau masih sedarah dengan Nabi Ayub alaihissalam dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain seorang penggembala, Luqmanul Hakim juga seorang pengrajin atau tukang kayu. Beliau juga seorang penjahit baju. Wah, banyak sekali ya keterampilannya. Masya Allah. Dan karena kesulihannya, ketaatannya, dan keimanannya kepada Allah, juga kebijaksanaannya, beliau diangkat sebagai hakim atau qadhi. Selanjutnya, ada beberapa nasihat dari Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya yang diabadikan dalam surat Al-Quran yang terangkum dalam surat Luqman ayat 12-19. Dan pesan ini juga disampaikan kepada kita, kaum Nabi Muhammad SAW, untuk diambil ibrah dan keteladanan. Nah, apa saja ya pesan tersebut? Yang pertama, jangan pernah mempersekutukan Allah. Quran Surat Luqman ayat 13 yang berisikan, dan ingatlah ketika Luqman berpesan kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah merupakan suatu kezaliman yang besar. Pesan Luqmanul Hakim yang kedua adalah berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surat Luqman ayat 14 yang berisi, dan kami perintahkan kepada umat manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Nah, dalam ayat tersebut kita diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, menyayangi orang tua, patuh kepada orang tua dalam hal kebaikan, tidak boleh durhaka kepada orang tua, berkata berkata kasar, dan membuat orang tua sedih. Pesan yang ketiga, Allah Maha Melihat. Quran Surat Luqman ayat 16. Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya
jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada di dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Mengetahui. Pesan Luqman yang keempat adalah dirikanlah sholat dan menyuruh kepada kebaikan. Quran Surat Luqman ayat 17 yang berisi, wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang kelima adalah janganlah sombong. Quran Surat Luqman ayat 19. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang sombong sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah sautul hamir atau suara keledai. Nah, dari situ jelas ya bahwasannya bersuara keras, memekik-mekik, berteriak bila tidak diperlukan atau mendesak diumpamakan seperti suara keledai, yaitu sebagai seburuk-buruknya suara. Nah, anak-anak tak mau kan suaranya disamakan seperti suara keledai? Jadi, tak usah teriak-teriak lagi ya, atau memekik lagi bila tidak diperlukan. Boleh sih berteriak, kapan? Ketika kita lagi terdesak, seperti saat meminta pertolongan, atau ketika dalam bahaya, atau ketika seseorang sedang khutbah Jumat, atau azan, dan lain sebagainya. Nah, demikianlah sepenggal kisah Luqmanul Hakim. Semoga dapat kita ambil hikmahnya, dan demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai